Hai guys. Hujan asam adalah fenomena atmosfer yang terjadi ketika air hujan mengandung konsentrasi asam yang lebih tinggi dari biasanya, terutama asam sulfat atau H2SO4 dan asam nitrat atau HNO3, dan mengandung pH di bawah 5,6. Hujan asam disebabkan oleh adanya aktivitas industri, pembangkit tenaga listrik, kendaraan bermotor, dan pabrik pengolahan pupuk untuk pertanian, terutama amonia. Aktivitas tersebut akan menghasilkan zat-zat asam yang berbahaya yang kemudian akan naik ke udara. Hujan asam dihasilkan oleh belerang atau sulfur yang merupakan pengotor dalam bahan bakar fosil atau nitrogen di udara yang bereaksi dengan oksigen membentuk sulfur dioksida dan nitrogen oksida. Zat-zat ini berdifusi ke atmosfer dan bereaksi dengan air untuk membentuk asam sulfat dan asam nitrat yang mudah larut sehingga jatuh bersama air hujan. Hujan asam berdampak pada lingkungan. Yang pertama itu ada pengasaman tanah. Hujan asam dapat mengubah pH tanah, membuatnya lebih asam, yang merusak struktur keseimbangan kimia tanah, serta dapat mengganggu pertumbuhan tanaman. Yang kedua, kerusakan ekosistem perairan. Hujan asam yang mencapai danau, sungai, dan perairan lain dapat meningkatkan keasaman air yang berbahaya bagi organisme air seperti ikan dan mikroorganisme. Selain itu, hujan asam juga berdampak pada produktivitas tanaman. Yang pertama itu ada penurunan kesuburan tanah. Pengasaman tanah akibat hujan asam menurunkan kapasitas tanah dalam mendukung tanaman sehingga tanaman dapat tumbuh optimal. Yang kedua, gangguan pada pertumbuhan tanaman. Tingkat keasaman yang tinggi pada tanah mempengaruhi penyerapan nutrisi oleh tanaman. Netralisasi limbah asam secara alami dapat dilakukan dengan metode pencampuran dengan bahan basah. Limbah asam dicampur dengan bahan basah seperti kapur yang bereaksi untuk menghasilkan garam dan air untuk menetralkan pH limbah. Nah, kalau netralisasi limbah basah secara alami dapat dilakukan dengan menggunakan asam alami. Caranya dengan menambahkan asam organik seperti cuka atau asam sitrat untuk menetralkan pH limbah basah. Namun, dalam skala industri, metode ini jarang digunakan karena kurang efektif dibandingkan dengan metode langsung yang menggunakan asam kuat. Berikut adalah contoh netralisasi limbah asam secara alami. Lalu bagaimana caranya mencegah terjadinya hujan asam? Salah satunya adalah dengan menetralisasi limbah sebelum diolah dan dibuang ke lingkungan. Teknik netralisasi sendiri terbagi menjadi dua, netralisasi langsung menggunakan bahan kimia dan netralisasi dengan bahan alami. Netralisasi langsung limbah asam atau basa, prinsip kerjanya adalah dengan menambahkan asam atau basa kuat ke dalam limbah tersebut sampai pH-nya mencapai 7 atau mendekati 7. Prosesnya secara singkat terdapat pengukuran pH, perhitungan, penambahan basa atau asam kuat, monitoring pH, dan pengendapan. Contoh reaksi penetralisasian limbah asam adalah sebagai berikut, dan contoh reaksi penetralisasian limbah basa adalah sebagai berikut.